Bapak ibu punya mobil, bawalah ke tempat pencucian mobil. Bapak ibu pesan, Pak tolong bersihkan luarnya saja, nanti kotor lagi, bersihkan luarnya saja Pak. Tapi di dalam bekas tapak kaki, bekas sampah-sampah makanan, apalagi anak kita yang banyak makan macam makanan yang menetes dan sebagainya, dibiarkan dalam, tak perlu dicuci Pak. Biar ya. Setahun gimana Pak? 3 tahun bagaimana? 40 tahun gimana Pak? Apalagi mobil itu minjam, kita kembalikan, luar bersih, dalam. Macam mana kembali kepada Allah? Tubuhmu bersih tapi hatimu kotor, penuh dengan penyakit. Nah, jadi kita perlu pencucian luar dalam. Luar ada pencucinya, dalam pun ada pencucinya. Kullu syai'in siqalah, segala sesuatu ada pencucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini dengan izinnya kita dipertemukan Allah tidak lain untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, pembahasan kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Nah, pengarang menyatakan kelanjutan dari ungkapan yang lalu, ya, bahwasanya kaifa taqulu la ilaha illallah wa fi qalbika kam ilah. Kami itu tanya gitu. Ini pengarang kitab ini luar biasa nih. Kalimat sikit padat nih. Dia tanya sama kita ini, ya, kau ucapkan la ilaha illallah dalam hatimu. Nah, sedangkan dalam hatimu ada berapa Tuhan? Nah, memang dia menyebut la ilaha illallah mulut, tapi dalam hatimu berapa Tuhan? Nah, ada ke Tuhan dalam hatimu? Ada tanya tu. Kullu syai'in ta'tamidu alaihi, segala sesuatu yang kau bersandar kepadanya, yang kau andalkan kepadanya, wa tashiqu bihi dunallah, dan kau percaya dengannya dari selain Allah, fahuwa sanamuk, maka dialah berhalamu. Simple bahasa dia. Contoh, ya, kita tidak menafikan, tapi kalau kita berharap, itulah Tuhan. Ya. Ada orang yang kita harapkan selalu membantu, kok tak ada dia susah kita. Kok ada dia senang hati, dia hilang susah lagi. Dia ada senang lagi hati. Berarti hati kita bersandar kepadanya dan berharap kepadanya dan percaya penuh dengan dia. Kalau begitu di hatimu, dialah Tuhanmu. Nah, itu.
Contoh lagi, perlu duit tak kita ni? Siapa yang disusahkan kena duit? Ada duit senang, tak ada duit susah. Hari-hari begitulah. Maka tanpa disadari, duit sebagai ya, mohon maaf, inilah hakikat tauhid. Ya, saya pun mengakui saya perlu duit, tapi duit kan bukan segala-galanya. Orang ada gak banyak duit, susah juga. Malam tidur harus pakai obat tidur. Duit di bank bermiliar-miliar, Pak. Tapi lihat tuh, saya lihat di pelabuhan tuh, tidur di atas tumpukan beras, nyenyak, Pak. Masya Allah, nikmat. Saya lihat tuh, memandang, nikmat betul. Di atas tumpukan beras bisa tidur, Pak. Ini yang duit puluhan miliar di atas tempat tidur yang empuk, tak nyenyak dia. Gimana itu, Pak? Makanya orang-orang yang dekat sama Allah, ada duit, tak ada duit, sama, Pak. Tidak ada pengaruh. Nah, maka inilah hakikat tauhid. Nah, saya akui betul saya perlu duit, tapi ingat, duit bukan segala-galanya. Sesuatu perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Dan nanti meninggal duit bawa enggak? Dah, tinggal dia. Apa yang kau bawa? Amal, iman, kelezatan ibadah, itu bekas itu dibawa sampai kubur, sampai menghadap Allah, dan kita bertemu dengan Allah karena hari-hari tauhid kita mengesahkan Allah. Ini pertanyaan ini kita pulang ke rumah masing-masing, termasuk saya, Pak, bercerminlah kita. Berapa Tuhan dalam hatimu? Ya, berapa Tuhan dalam hatimu? Ingat dulu saya baca kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kan pernah berkata sama seseorang, orang tu sombong, Pak, kena harta. Maka dibilangnya, kau punya Tuhan di bawah kaki aku, kata dia. Marahlah dia kan. Diangkat, apa bawah kakimu? Diangkat kaki. Duit. Bawah kaki Abdul Qadir Jailani itu duit. Kata Abdul Qadir Jailani, itu Tuhan kau. Malu. Apa tak malu? Kita kalau ketemu wali Allah begitulah. Sekali disentil biar kita sadar bahwa segala sesuatu itu semu, bukan hakiki. Yang hakikinya kau bersama Tuhan, tuh tak pernah putus sampai kau bawa mati dalam kubur, padang mahsyar, dalam surga. Tak bisa kita berpisah dengan Allah. Makanya jangan lupa dengan Allah tatkala di dunia. Kok di dunia kita lupa sama Allah, dah habis. Begitu kita meninggal, ketakutan, semuanya tinggal. Nah, makanya Abdul Qadir Jailani menyatakan dalam kitab Fuyudatur Rahmaniyah, apa beliau menyatakan an-nuqud fil jaib. Ini dimaksud dia gini kannya. Ini duit fil jaib, dalam saku. Masuk ke sini. Nanti keluar, ambil, keluarkan. Kalau dapat, masukkan atau simpan di bank, boleh, Bang, tidak masalah. Tapi jangan simpan dalam hatimu. Itu yang tak boleh. Nanti jadi Tuhan. Kalau sudah jadi Tuhan ini susah. Kok dicuri? Susah nggak? Susah. Hampir semuanya orang kok kehilangan duit susah. Tak ada yang ketawa.
Belum pernah selama ini saya lihat orang kehilangan duit ketawa. Nampak mengkerut wajah. Tapi kalau orang sudah mantap tauhid ni Pak, ya udah hilang, mau dia apa kan? Ada waktunya datang, ada waktunya pergi, biarkanlah. Perbendaharaan di sisi Allah kan belum habis, masih banyak. Jangan kita menyangka hari ini yang hilang tak dapat lagi. Mungkin lebih daripada itu lagi dapat kalau kita sabar. Ada orang ngadu dengan saya, Pak, kehilangan duit, ditipu semua orang. 25 juta. Wajahnya murung, Pak. Iyalah, hidup sederhana 25 juta itu bagi dia lumayan. Saya bilang segala sesuatu itu ada hikmahnya. Nanti sabarlah, Allah ganti yang lebih baik. Ini teman saya sendiri, Pak. Masih dia umur 30-an, 40-an gitu. Belum 40-an. Kumpul dengan dia. Sekarang saya jumpa, pakai mobil, Pak. Gimana 25 juta tu? Yang dulu hilang. Benar. Kita ini buruk sangka sesuatu yang hilang sekarang. Tapi situ ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Jadi kita ini berusaha jangan sampai sesuatu itu menghalangi kita dengan Allah. Kalau itu semuanya masuk dalam hati, gimana kita nak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak akan pernah manis mengucapkan kalimat itu kalau yang ini berhala-berhala ini masuk dalam hati. Maka ambil talqin, zikirkan, ikut guru, insya-Allah. Walaupun itu kita dapat, dia tak masuk dalam hati, kan aman. Aman. Oh, saya melihat Sayyid Muhammad Al-Maliki di Makkah itu, Pak, itu wali Allah. Kaya luar biasa. Murid-murid yang dapat beasiswa diantar ke sana, pulang tak bisa pulang, menunggu kiriman orang tuanya. Orang tuanya berkata, nanti nak, baik ayah belum ada duit. Dia tahu, pulanglah nak. Kata gurunya bilang, ni uang, pulang. Sedapnya saya bilang, belajar dengan guru, tiket pulang dibelikan. Kaya, kenapa? Dia wali Allah, ulama, kaya lagi. Itu duit tidak, duit tidak di hatinya. Murid dibantu. Ini yang hebat. Kalau saya lihat orang macam ini, Masya Allah, luar biasa. Abdul Qadir Jailani, orang sakit harus makan hati kuda. Dikasihnya kuda, potong. Satu kuda berapa, Pak? Berapa satu kuda? 3 juta. Kalau kuda yang bagus mahal. Yang punya Prabowo, Pak, 1 M. Yang ditunggang ke Prabowo, yang sempat ditunggangi Pak Jokowi kemarin. Waktu masih kawan dekat sebelum pilkada. Kudanya bagus. Jadi kuda jangan main-main, lebih mahal daripada onta. Onta 40 juta, kalau kuda bisa ratusan juta kok yang bagus. Kata Abdul Jailani, kau sakit kau tak akan sembuh kecuali kau makan daging kuda. Aku ni miskin ya Syekh, tu ada kuda tu. Di kandang, apa kandang namanya itu? Kandang kuda apa namanya? Kristal apa? Kristal ya. Itu kristal, kau pergi situ kau pilih. Di situ ada beberapa kuda. Ambil satu potong. Ambil hatinya dimakan, sembuh. Jadi artinya bisa bersedekah dengan 60 juta, 80 juta. Tatkala orang perlu. Apa sebab? Itu tidak masuk dalam hati. Coba kok ada di hati, Pak. Oh, banyak alasan tu. Jangankan kuda, Pak, duit orang minjam 1 juta. Cukup balikkan. Oh, macam-macam alasan. Jangan sejuta, 500.000 je lah. Macam-macam alasan. Jangan 500.000, 100.000 pun. Itu kita tak kuat tu hati. Itu kenapa? Dia masih jadi berhala dalam hati kita.
Berhala inilah mau dibuang pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha. Itu dia, indah sekali zikir ini, luar biasa. Nah, kemudian la yanfa'uka tauhidul lisan ma'a syirkil qalbi. Tidak ada manfaat, kata guru kita bilang. Ini kitab guru kita ini. Tidak ada manfaat kau bertauhid dengan mulut. Mulutmu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, tapi hatimu penuh dengan syirik. Masih menganggap selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Bagi kita tahlil dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebelah mata dibuka. Oh belum. La ilaha. Syirik atau Pak? Syirik lah nunggu makanan. Mana ilahi anta maksudnya? Tapi tidak dilarang pergi tahlilan. Cuba belajar ilmu tarekat. InsyaAllah makanannya ada, belum datang, sudah datang, tak pengaruh. Yang penting amal ibadah jalan. La ilaha. Pahala kita dapat, almarhum dapat, kita doakan insyaAllah dalam kubur itu mendapat berkah. Tak terpengaruh dengan siapapun, dengan orang ke, dengan makanan, apapun keadaan. Itu, maka beruntung kalau tahlil itu banyak orang-orang zikir tarikah yang datang. Ya, untung dah. Insyaallah. Jadi mulut dia mengucapkan la ilaha illallah, hati wow macam-macam Tuhan. Syiriknya banyak. Ya. Makanya makan ini Pak, mohon maaf Kak ya, ada bab khusus dalam tasawuf itu. Makan pun jatuh. Kalau hawa nafsu makan di perut, ya makanan jadi Tuhan juga. Ya, jadi Tuhan makanan juga. Luas nih makna la ilaha illallah ini, luas sekali kok dikaji. Nah, kemudian la yanfa'uka taharatul qalb ma'a najasatil qalbi. Tak bermanfaat kata beliau mensucikan tubuh diiringi juga tapi hatimu bernajis. Kau bersihkan tubuhmu tapi hati bernajis. Sama dengan, maaf ya, kita mandi junub, kita berhadas, kita berwudu, tapi dalam hati masih najis. Tubuh ada darah, kita bersihkan dengan air dan sebagainya, tapi dalamnya hati masih najis. Maksudnya apa ini? Tubuhmu kau anggap bertauhid, tapi hatimu masih najis. Kalau badan bersihkan dengan sabun dan sebagainya, kalau hati gimana bersihnya? Bapak ibu punya mobil, bawalah ke tempat pencucian mobil. Bapak ibu pesan, Pak tolong bersihkan luarnya saja. Gimana? Nanti kotor lagi, bersihkan luarnya siapa? Tapi di dalam bekas tapak kaki, bekas sampah-sampah makanan, apalagi anak kita yang banyak makan macam makanan yang menetes dan sebagainya, dibiarkan. Dalam tak perlu dicuci Pak, biar ya. Setahun gimana Pak? Setahun kita cuci mobil 4 kali, dalam tak dicuci, gimana? 2 tahun bagaimana? 3 tahun bagaimana? 40 tahun gimana Pak? Apalagi mobil itu minjam. Kita kembalikan, luar bersih, dalam. Macam mana kembali kepada Allah? Tubuhmu bersih, tapi hatimu kotor, penuh dengan penyakit. Nah, jadi kita perlu pencucian luar dalam. Luar ada pencucinya, dalam pun ada pencucinya. Kullu syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pencucinya. Siqalatul qulub dzikrullah. Pencuci hati, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan apa nih? Nah, antara tauhid dengan yang syirik sangat kuat pengaruhnya. Orang yang bertauhid itulah yang bersih hatinya.
Jadi al-muwahhid, orang yang bertauhid itu yudni syaitanuhu, dia adalah menyakiti syaitan. Siapa yang bertauhid kuat, syaitan sengsara, syaitan sakit dekat dengan dia. Kemudian sebaliknya, wal musyrik yudnihi syaitanuhu, orang yang musyrik masih menganggap selain sebagai Tuhan, maka dia bilang dia disakiti oleh syaitan. Jadi siapa yang syirik, dia setiap hari diganggu dan disakiti oleh syaitan. Tapi kita bertauhid, setan yang menjerit, dia akan lari dari kita. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada syaitan. Allah mantapkan tauhid kita. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Tak ada pertanyaan lagi. Berapa Tuhan di hatimu? Satu, hanya Allah saja. Yang lain ini hanya sebagai pemberian anugerah, dan itu tidak pengaruh dalam hati kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup jemaah sekalian. Ya. Lisan kita sanggup mampu untuk mengucapkan la illallah dari seperti yang dipadukan oleh pentalkin zikirnya. Tapi permasalahannya hati kadang-kadang sulit untuk murni benar-benar. Kadang-kadang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, segala sesuatu selalu melintas. Yang lagi betulkan rumah barangkali kebersih, rumah yang belum lengkap pada lisannya la ilaha illallah. Anak yang dijauhkan untuk teringat sepintas. Gimana cara untuk murnikan semata-mata terus kusuk? Satu jalan akan diberilah air yang segar, baru iman manis, baru ada khusyuk, baru ada ketenangan. Dia harus perlu istiqamah. Makanya ikut panduan guru. Kalau kita para pemula ni, kalau zikirnya pelan, tidak efektif. Dia dipukul, Pak. Dipukul itu tidak mikir macam-macam. Tapi kok tak dipukul, itu yang melayang. Apa yang melayang, Pak? Pikiran itu melayang. Jadi suara itu membantu. Ini bukan main-main. Kita jangan dengarkan orang yang memang tak senang zikir jahat. Tak masalah, itu dia punya pendapat. Tapi kita punya pendapat. Suara itu sangat membantu untuk konsentrasi. Benar. Saya merasakan langsung. Kok saya zikir pelan, banyak gangguan masuk. Tapi kok saya pukul, la ilaha illallah, apalagi titik-titik daripada latifah. Jadi suara pukulan bisa membantu, apalagi berjamaah, dan itu perlu waktu proses. Ya, itu semua sudah saya alami. Apalagi dulu saya masih ada hutang, keluar Pak dalam zikir. La ilaha illallah, gimana bayar hutang ni? La ilaha. Sampai-sampailah ngadu sama Allah. Tidak ada yang bisa melunasi hutang kecuali illallah. Jadi saya ingat Syahri Hussein tu. Syahri Hussein kenal ke? Ustaz kita senior di Jalan Camar tu. Syahri Hussein tu. Itu masih famili kakek saya tu. Ya, dari sebelah Bugis. Kakek saya itu campur antara Arab dengan Bugis. Dari sebelah ibu. Nah, jadi Syahri Hussein itu dia masih sepupu. Jadi dia ngajar lucu. Dia bilang, dia kan termasuk pengamal TKN. Cuma waktu itu sebagai pakai talqinnya Ustaz Abdul Ghani. Meninggal Ustaz Abdul Ghani, Ustaz Nur. Tak lama beliau meninggal. Syahri Hussein. Zikirlah, kata beliau, la ilaha illallah, sampai hatimu nyambung sama Allah. Mus yang paceklik, duit sempit, susah, tak ada beras, tak masalah, kata dia, la ilaha illallah. Illallah. Begitu beras tempayan penuh, la ilaha illallah. Masya Allah, dia ngajarkan tu, apapun situasi, jangan runtuh, jangan lemah mengucapkan kalimat ini. Itu beliau tu, lucu dia beliau menjelaskan. Ada beras, la ilaha illallah. Tak ada beras, la ilaha illallah. Itu namanya istiqamah, ya, ya. Jadi hiruk pikuk dunia ni masih masuk,
Karena dia belum berbekas di hati. Ini memang dibantu dengan suara. Kalau tidak bisa. Ya, zikir pukul dia. Hati ini dipukul. Baru dia luluh. Ya, dipukul dia. Baru penyakit itu bisa keluar daripada hati kita. InsyaAllah seperti itu ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad